Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat saya ta'zimi, Kiai Haji Abdul Azim Khalil, Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin, Kiai Haji Makki Nasir, Kiai Haji Fakhrillah Ashal, Kiai Haji Hasbullah Mukhtaram, Kiai Haji Abdul Wahab Jazuli, para gus-gus dan para zuriyah Mbah Khalil yang sangat saya cintai, terutama Gus Karor mana Allah. Mana tadi Gus Karor, Rakaror ini. Allah. Karor yang saya cintai. Jangan turun. Jangan turun lagi. Masya Allah. Yang saya hormati Kiai Haji Nuruddin Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki, Kiai Haji Imron Fattah, Kiai Haji Agus Lukman Hakim, dan para kiai yang hadir yang saya hormati, Ketua NU, jajaran Suriah, Tanfidiyah, seluruh Banom yang sangat saya hormati, terkhusus jamaah muslimat Nahdlatul Ulama dengan yang dipimpin Neng Mut yang sangat kita hormati, dengan mobilitas Neng Mut yang luar biasa. Alhamdulillah, perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama hadir malam hari ini untuk menjadi bagian dari semangat Harlah Nahdlatul Ulama ke-97. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, Nahdlatul Ulama lahir adalah sangat tidak bisa dipisahkan dari Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Jadi di Madura ini ada seorang ulama yang menginspirasi pendirian organisasi, pendirian jam'iyah yang hari ini menjadi jam'iyah kaum muslimin terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, sebuah barisan santri yang lahir tahun 1926 sebagai sebuah organisasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa lalu dan mengambil masa depan yang lebih baik. Namanya Al-Muhafadzatu 'alal Qadimis Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Jadi jangan dikira NU itu barang baru. NU berdiri tahun 1926, itu wadahnya, tapi isinya Nahdlatul Ulama sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nahdlatul Ulama adalah wadah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Nahdlatul Ulama itu berdiri 26,
tapi isinya adalah semenjak zaman Rasulullah. Jadi di Nahdlatul Ulama ini ada namanya ahli sunnah wal jamaah, ya. Makanya prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah prinsip yang tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama adalah jalan keselamatan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikut Nahdlatul Ulama, insya Allah selamat sampai di akhirat. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya kalau yang tidak mengerti Nahdlatul Ulama, dikira Nahdlatul Ulama itu organisasi murni kemasyarakatan, dikira organisasi NU itu seperti organisasi yang lain, sehingga kemudian yang dilihat adalah semata-mata capaian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi umum. Makanya kalau dilihat dari situ, kemudian banyak yang kemudian merasa tidak butuh Nahdlatul Ulama, sehingga di tengah jalan dapat tawaran yang lain, belok mengikuti yang lain. Hal ini tidak perlu khawatir, karena dulu ketika santri melakukan gerakan-gerakan besar, bahkan orang alim dari Belanda juga bingung dengan Nahdlatul Ulama, bingung dengan santri. Mereka hanya punya kesimpulan satu, bahwa di Indonesia itu ada satu komunitas muslim, ya, komunitas muslim yang disebut santri, di mana santri itu cirinya 3 kata Belanda. Apa cirinya? Sarungnya ngelinting, ya, sarungnya ngelinting, pecinya miring, tangannya gudiken. Itu dulu. Yang rawuh siapa? Oh, masya Allah. Monggo. Alhamdulillah. Sugeng rawuh. Itu kalau orang Jawa menyebutnya sugeng rawuh. Monggo. Jadi dulu orang Belanda ketika menyebut santri itu cirinya 3, karena nggak ngerti santri itu apa. Pokoknya ada kaum muslim di Indonesia, di Hindia Belanda, kok pecinya miring, sarungnya ngelinting, ngepir gitu, terus tangannya gudiken, itu pasti santri. Dan santri ini adalah satu komunitas yang oleh Belanda sangat susah dikendalikan, karena tidak pernah mau berkompromi dengan Belanda, nggak pernah mau berkompromi dengan penjajah. Grimis, udah duduk aja nggak apa-apa. Barokahnya Syekhona Khalil, moga hujan reda. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya pernah dapat cerita bahwa Bupati Bangkalan yang pertama itu bikin acara pernikahan, tapi di musim hujan, datang ke tempat Syekhona Khalil.
tolong Syekhona tolong hentikan hujan, karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya pengen 7 hari 7 malam tidak hujan. Kalau Bapak Bupati, kalau Syekhona memang wali pasti bisa menahan 7 hari. Baik, kata Syekhona Khalil, ambil kertas diambil sama Syekhona Khalil, ditulis dikit, ditulis tolong tulisan ini kamu paku di atas pintu, bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya Bapak Bupati ini saking senengnya pengen tahu tulisan apa ini, kok hebat bisa menghentikan hujan sampai 7 hari 7 malam. Begitu dibuka, Bapak Bupatinya emosi karena tulisannya Bupati Balak Naraja. Lah ini demak ya. Loh itu makanya insya Allah ini gerimis saja itu ya hujan lah ya. Jadi kenapa? Karena santri ini kata Belanda track recordnya itu sangat tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Diatur apa saja sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan yang melibatkan dari seluruh Jawa, bahkan sebagian besar Sumatera sampai di Madura, dikenal dengan pemberontakan Diponegoro, perang Sabil. Akhirnya Belanda kalah kabut. 2 juta gulden habis. 200.000 tentara terbaik Belanda habis. Kenapa? Karena perang melawan Diponegoro. Santri Diponegoro adalah santri. Buktinya apa? Diponegoro punya tasbih yang sampai sekarang masih ada. Artinya Diponegoro bukan hanya seorang santri semata-mata, bahkan pengamal thariqah dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya Belanda sudah deh, kalau kayak gini bangkrut kita. Santri ini nggak pernah bisa dikontrol. Akhirnya ada seorang politisi Belanda namanya Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda, diusulkan pada Ratu Wilhelmina, Tuan, kalau tanah Hindia Belanda ini terus dijajah dengan kekerasan, kita akan mengalami kebangkrutan. Kita akan mengalami kebangkrutan besar. Karena apa? Dipelopori oleh santri, kita tidak bisa lagi mengendalikan para pemberontak di Hindia Belanda. Terus apa usulnya? Bagaimana kalau dirubah dari penjajahan yang bersifat fisik ke perubahan yang bersifat pengetahuan? Artinya apa? Orang Hindia Belanda mesti dididik dengan sekolah cara-cara Belanda. Akhirnya Belanda mensetujui Ratu Wilhelmina bahwa anak-anak Hindia Belanda harus disekolahkan dengan standar ilmu Belanda. Nggak bisa dijajah secara fisik, bisa dijajah secara pengetahuan. Akhirnya Belanda mengizinkan anak-anak sekolah. Politik Belanda ini dikenal dengan nama politik etis. Dan politik etis inilah yang menyebabkan anak-anak Nusantara bisa sekolah. Tapi apa dinyana, apa disangka, santri tetap melakukan perlawanan dengan Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu, santri sudah lebih dulu bersemboyan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wah, akhirnya ternyata santri tidak mau sekolah di sekolahan
Belanda. Kurikulum Belanda patah oleh santri. Bahkan akhirnya perlawanan itu menjadi sangat keras. Belanda pakai baju jas, santri pakai baju biasa. Belanda pakai celana, santri ngelawan pakai sarung. Belanda akhirnya bingung. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, santri pakai sendal dari kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, santri pakai sendal pentolnya satu. Wih, ini perlawanan. Belanda marah. Akhirnya Belanda menarik pajak kepada pondok pesantren Tebu Ireng, diminta bayar pajak. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim? Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden, karena uang gulden duitnya Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang, karena padi dan sapi bukan bagian dari mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum, tapi uang gulden adalah bagian dari mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi konsisten orang itu kalau ngelawan. Jangan kayak orang sekarang ngelawan tidak konsisten, ngelawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri. Ini tidak konsisten. Akhirnya Belanda marah. Karena Belanda marah, tiba-tiba kemudian pondok diteken. Akhirnya besoknya Belanda minta maaf pada pondok pesantren Tebu Ireng karena pabrik gula cukir cerobongnya meluntir jadi angka 8. Bengkok ini. Itu ditekuk oleh saudaranya Bunyai Nafiqah namanya Mbah Rosyidi dan Mbah Kiai Basyaruddin. Makamnya yang Mbah Rosyidi di pojokan makam Tebu Ireng, yang Mbah Basyaruddin makamnya ada di Sewulan Ponorogo. Wah, akhirnya santri semakin tidak bisa dikontrol, dididik dengan cara Belanda, nggak mau. Akhirnya santri dikejar-kejar dari pusat-pusat kota, maka santri berlari ke desa-desa, berlari ke gunung-gunung. Maka dari itu santri ada di kampung dan ada di gunung. Makanya kalau santri dibilang deso, dibilang pelosok, kami tidak pernah malu dengan standar itu, karena itu adalah bagian dari cara kami dulu melawan Belanda, tidak berkompromi demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa diatur. Kenapa? Santri kalau sudah urusan ini kok nggak bisa diatur? Karena santri ditinggali warisan. Warisan apa? Ada warisan. Mbah Hasyim pun diwarisi oleh Mbah Khalil. Warisan Mbah Khalil tongkat sama tasbih. Semua ulama punya warisan, karena al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama-ulama ini diwarisi dua. Satu diwarisi Islam diwariskan kepada para ulama yang akhirnya dikenal dengan Islam ahli sunnah wal jamaah. Apa itu Islam ahli sunnah wal jamaah? Islam yang runtut dari zaman Rasulullah sampai ke zaman berikutnya. Kenapa? Karena Rasulullah mewariskan Islam kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah. Siapa orang yang di zaman Rasulullah? Ya orang Mekah, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, Utsman, Ali, Tolhah. Ini sahabat Rasulullah. Karena sama-sama orang Mekah, tetangga Rasulullah, hidup bersama, karena belum ada sahabat orang Madura, belum ada. Maka belum ada sahabat kok namanya Joni, belum ada. Sana. Nah, Rasulullah meninggal, warisan Rasulullah diberikan sahabat. Ada orang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat. Orang ini disebut
tabi'in atau pengikut. Nah, setelah itu ada lagi yang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Terus orang lagi pengen belajar, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Sampai akhirnya terus sampai akhirnya orang-orang di Bangkalan, orang-orang di Nusantara mendapatkan warisan apa yang dari Rasulullah melalui Syekhona Khalil. Lah kalau Syekhona Khalil ini pengikutnya namanya santri yang dalam bahasa ittiba sudah ittiba puluhan kali, tabi'ut sampai panjang. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya Nahdlatul Ulama Syekhona Khalil mempelajarkan kita semua agar tidak melupakan ahli sunnah wal jamaah, di mana terisi orang-orang yang menjadi mata rantai kita sampai ke Rasulullah. Makanya kita diajarkan untuk selalu memelihara ajaran para pendahulu. Ajaran Rasulullah dipelihara, yang diajarkan sahabat ya kita pelihara, yang diajarkan tabi'in kita pelihara. Makanya kalau mau cari sejarah besar ahli sunnah wal jamaah, carilah di dalam Nahdlatul Ulama, masih lengkap. Contoh, tak kasih contoh. Jadi Islam itu setelah keluar dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Basrah. Di Basrah ketemu seorang raja hebat namanya Rustum. Orang Indonesia nyebutnya Rustam. Yang masuk ke sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Raja Rustum tertarik, akhirnya ngambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi di tengah situasi Sayyidina Husain menjadi penerus perjuangan Rasulullah, terjadi konflik dengan kelompok lain di luar Sayyidina Husain. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura tanggal 10. Peristiwa itu menjadi peristiwa duka kaum muslimin seluruh dunia. Nah, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Makanya penerus para ulama ini masih memelihara bulan Asyura. Oleh orang di Indonesia, oleh santri disebut bulan Surah atau Suro, karena orang sini kalau kepanjangan ambil ekornya saja. Muhammad kepanjangan Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainul Rohim Rohim. Apalagi kalau di Madura banyak nama-nama pendek. Rakaror itu panjang, tapi Karor itu toh. Ada Karar, ada Kar. Jadi Madura itu bedanya apa kalau Karor sama Karar? Ada di Madura. Ada. Jadi nama-nama jadi pendek-pendek di belakang. Jadi pendek gitu. Nah, di sini Asyura peristiwa itu masih ada bulan Suro atau Surah. Makanya santri kadang di bulan itu tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Sebagian besar bikin bubur merah putih, sebagian besar santunan anak yatim. Itu masih ada di kalangan santri. Karena apa? Agar tidak lupa. Makanya ketika Raden Rohmat masuk ke Surabaya bulan Surah ini penuh bahaya, maka kotanya dikasih nama
boyo, disimbolkan dengan ikan suro dan boyo. Loh, ada. Lah termasuk Raja Rustum masuk Islam sebelumnya menyembah api. Apinya adalah bangunan tinggi untuk menaruh api, namanya manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, manaronya taruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya manaro. Semua dunia Islam lihat manaro kok bagus, maka berlomba-lomba bangun manaro. Sampai Madura namanya menara. Oh ini mozaik masalah di NU masih lengkap, di NU masih utuh karena dijaga, namanya ahli sunnah wal jamaah. Runtut ya, dari Mbah Hashim runtut, ke Mbah Khalil runtut, ke Kiai Soleh Darat runtut, ke Kiai Asy'ari masih runtut, ke Kiai Khairon masih runtut, ke Kiai Abdul Wahid gurunya masih runtut, kepada Kiai Abdul Halim masih runtut, kepada Kiai Sufyan di Tuban masih runtut, kepada gurunya Kiai Jabbar masih utuh ceritanya, kepada Kiai Abdul Rahman Lasem masih utuh, kepada Mbah Abdul Halim Benowo masih utuh, kepada gurunya kepada gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng masih utuh, kepada gurunya Sunan Kalijaga masih utuh ceritanya di kalangan NU, kepada gurunya Sunan Bonang masih utuh, kepada gurunya Sunan Ampel masih utuh, kepada gurunya namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi masih utuh, kepada gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumatil Kubro masih utuh sejarahnya, kuburannya masih lengkap kalau di NU, masih didatangi. Kepada bapaknya namanya Sayyid Muhammad masih utuh di Pasai, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa masih utuh, dari sejarah gurunya Sayyid Abdul Malik di Mongol masih utuh, kepada gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ali Kholek Qasam masih utuh, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Ubaidillah, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir masih utuh, kepada gurunya Sayyid Isa, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Ali Uraidi, kepada gurunya Sayyid Ja'far Shadiq, kepada gurunya Sayyid Muhammad Bakir, kepada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin, pada gurunya Sayyidina Hasan Husain, pada gurunya Sayyidina Ali. Ya ini langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih utuh beserta sejarahnya. Bahkan ketika situasi politik, sampai Sayyid Ali Zainal Abidin keluar dari Jazirah, punya anak Sayyid Bakir, Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, sudah tidak tahan dalam situasi konflik di Timur Tengah, lahirlah sholawat, kegelisahan, kegundahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di NU masih utuh, masih komplit. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa dengan sejarah di masa lalu. Seluruhnya masih utuh, bergeser-geser sampai ke zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir membawa Islam masuk ke Nusantara, masih utuh. Peristiwa-peristiwa perang di zaman para tabi'in masih utuh. Persiapan perang di Antokia yang melahirkan hizib-hizib besar masih utuh di kalangan Nahdlatul Ulama, membangkitkan semangat perang di peristiwa Antokia yang melahirkan Dibak, yang melahirkan Barjanji. Di NU masih utuh, namanya perjanjian sama Dibaan. Dari peristiwa itu melahirkan perjalanan panjang dari Maroko melewati lautan Atlantik yang ganas. Maka untuk meredakan laut
lahir hizib yang dikenal nama hizib bahri, masih utuh di kalangan santri. Dalam persiapan perjalanan melewati padang kalahari, menangkal petir yang masuk, masih utuh hizib, namanya hizib barqi. Persiapan masuk di terusan Suez, lahir hizib namanya hizib latif, masih utuh. Kecamuk perang, lahir hizib nasor, masih utuh. Kepasrahan kepada Rasulullah yang melahirkan sholawat nariyah, masih utuh di kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena para pewaris dipelihara sejarahnya dan amaliyahnya, sampai akhirnya Islam bergerak terus, masuklah Islam ke Nusantara, masih utuh. Kecintaan para ulama Nusantara pada Rasulullah, di mana Rasulullah dalam setiap beribadah pakai baju jubah, masih utuh dipakai. Tapi karena jubah tidak bisa dipakai oleh orang Madura kalau mau nanam padi, mau karapan sapi, maka baju Rasulullah yang disebut baju syar'i, agar tidak hilang identitasnya, maka baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang dulu tidak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Ini identitas santri, masih lengkap, pelajarannya masih lengkap. Dimana ketika membawa Allah ke Nusantara, orang Nusantara tidak mengenal Allah tapi mengenal pangeran, tidak ada masalah. Inilah yang dilakukan. Masuk ke sebuah negara adalah untuk menanam, enggak, karena ayat Al-Quran menjabarkan wakafa billahi syahida. Ini zaman Rasulullah sendirian, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, menjelaskan era para sahabat. Asyidda'u alal kufar rohama'u bainahum. Ini adalah eranya sahabat asyidda'u alal kufar, saling mengasihi, eranya khulafaur rasyidin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Eranya ulama tasawuf, eranya ulama fikih. Setelah itu adalah era menanam di tempat yang jauh. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Di dalam Taurat dan di dalam Injil, Islam digambarkan seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Maka eranya nanam pakai apa? Pakai benih. Lah benihnya dari mana? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ditanam pakai cara sini, Allah ditanam dengan cara sini pakai pangeran. Tilmidun muridun, tanam cara sini pakai santri. Syaikhun ustadzun, pakai kiai. Makanya kiai bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul gak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, gak bisa. itu syat namanya loh. Gitu. Nah itu akhirnya kemudian orang tidak sadar, oh ini cara nanam. Mulai sholat dengan sembahyang, terus diajarkan pelan-pelan. Santri dengan sembahyang. Makanya kadang kalau orang tidak paham proses islamisasi di Nusantara, orang itu juga bingung cara nanam. Nah sekarang banyak yang bingung cara nanam. Islam di Nusantara mau ditanam dengan cara di luar Nusantara, akhirnya malah ribut. Itu cara nanam, tapi santri tetap konsisten menanam dengan cara itu. Wali nanam beda-beda bahasanya. Makanya kadang kalau tidak mengerti emosi. Masa ulama syaikhun ustadzun dipanggil kiai di sini, padahal di sini ada tombak kiai
pleret, tombak kiai apa, ada kebo kiai selamat. Makanya kadang kalau tidak memahami ini dikira ulama itu ada dari kebo, dikira ulama itu dari ular. Bukan itu maksudnya. Ulama itu manusia yang disebut kiai haji. Nah ini kadang ya enggak apa-apa biar agak rame dikit. Kadang kita ini butuh keramaian dikit, nggak apa-apa. Ya isharlah ini aja. Lo nggak paham, lo kadang di sini orang bisa emosi kalau nggak ngerti orang Indonesia. Masa klub ini di Indonesia disebut aqua, ini aqua, kalau beli aqua keluarnya klub di sini. Iya. Hondamu apa? Mio. Ini orang marah di sini. Oh, Honda kok Mio? Mio itu Yamaha. Indomie disebut Sarimi. Seluruh pembalot disebut Softtek. Seluruh pompa air disebut Sanyo. Kalau nggak ngerti cara berpikirnya orang Nusantara emosi. Iya. Masa ada Pepsodent disebut odol? Itu cara orang Indonesia. Yang itu kadang dicontoh ibu-ibu Madura. Kalau lebaran usil, seluruh bungkusnya kongwan isinya rengginang. Jadi harus benar-benar paham. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi ajibu zurra' aliyaqidhu bihimul kufar. Harus paham. Begitu mulai paham, akhirnya kemudian orang-orang yang disebut wali ini, kenapa disebut wali? Karena orang-orang inilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut. Allah sebut pangeran, enggak takut. Ulama disebut kiai, enggak takut, biar saja. Jadi enggak perlu ditunjukkan ini enggak wala wali. Nah kenapa? Karena sebelum Islam datang, yang memegang kendali agama para Brahmana itu enggak takut apa-apa. Karena Brahmana tidak ngurus dunia, itu kasta tertinggi dalam agama Hindu. Brahmana. Di bawah Brahmana ada kesatria, para raja tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Wesya, pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, ada pedagang, ada petani, orang-orang kaya, itu Sudra, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada yang peminta-minta, paria. Di bawah paria ada tukang ngutil, ngentet gitu. Itu kucah. Di bawah kucah ada maling, tapi kalau ketahuan lari itu namanya mleka. Di bawahnya ada yang maling tapi ketahuan berani, namanya candala. Jadi pedagang ini Sudra. Makanya ketika Islam disebarkan oleh para pedagang, orang Jawa tidak mau, orang Madura tidak mau karena Sudra. Makanya kalau ada mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, tertolak dalam ilmu sosiologi dan antropologi Nusantara. Tertolak. Lu yang masuk ke sini saudagar nggak bisa karena yang ngomong agama. Jadi harus benar-benar yang sekelas Brahmana, dan itu kelasnya wali. Makanya yang menyebarkan Islam para wali. Dan di samping para wali, Islam di Nusantara ketemu dengan peradaban besar. Ada peradaban Nusantara yang mempersatukan dari Sabang, Madagaskar sampai semenanjung Australia, sampai ke New Zealand, sampai ke sebelah Hawaii, sampai ke separuh Korea. Itu dipersatukan waktu itu oleh sebuah kekuatan besar, namanya kekuatan Singasari dan Majapahit. Dan yang harus kita ketahui, konseptor pemersatu Nusantara pertama kali adalah orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Maka sampean juga bertanggung jawab kepada Nusantara. Jangan memulai perpecahan Nusantara dari Madura, karena Madura adalah yang punya konsep pertama kali tentang Nusantara, Arya Wiraraja. Sebelum itu menjadi Majapahit datang para ulama. Majapahit sudah bangsa besar,
bukan bangsa kecil. Kenapa? Karena bangsa yang memiliki segalanya adalah bangsa yang ada di Nusantara. Dari dulu bangsa ini memiliki segalanya. Makanya dari dulu bangsa ini bukan bangsa kecil. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu dengan orang barbar, bukan ketemu dengan orang yang tidak berperadaban, tapi Islam ke Nusantara ketemu dengan peradaban tinggi, sebuah kerajaan besar namanya Majapahit, punya kitab tata negara yang sekelas dunia namanya Negara Kertagama karya Empu Prapanca, punya kitab hubungan sosial kelas internasional namanya Suta Soma, yang di situ sudah mengenal berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya apa? Sudah memahami ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah mengerti orang sini, sudah enggak ribut, antar agama sudah rukun, antar kekuasaan sudah rukun. Kenapa antar agama rukun? Karena perang agama terbesar pertama kali ada di Nusantara tahun 820, Hindu Buddha. Hindu diwakili wangsa Hindu diwakili oleh wangsa Sanjaya, Buddha diwakili wangsa Shailendra. Raja Hindu namanya Panukuh sampai takut jadi raja. Raja Shailendra namanya Garung, semakin keras kepada Hindu. Akhirnya apa? Terjadi perang. Orang Hindu takut perang, akhirnya pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya kemudian yang Buddha semakin kuat, akan tetapi ketika bangun tempat ibadah tidak bisa. Kenapa? Nggak punya arsitek. Akhirnya orang Buddha cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh, dibangunlah candi Buddha, arsiteknya Hindu, lahir candi besar namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian anak si Semaratungga namanya Pramodawardhani yang anti Hindu jatuh cinta sama Panukuh yang orang Hindu. Sampean bayangkan, raja anti Hindu, anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Akhirnya menikahlah anak Raja Buddha dengan anak orang Hindu. Akhirnya yang menjadi pewaris kerajaan Buddha orang Hindu namanya Panukuh, bergelar siapa? Rakai Pikatan. Jadi dalam sejarah bangsa ini kalau konflik jangan terlalu serius, apalagi pilpres. Sudah hentikan konflik itu, khawatir anakmu saling jatuh cinta. Itu berat, sakit nanti. Sudah, makanya saya sangat berbangga Indonesia punya resolusi konflik di mana Bapak Prabowo bisa bergabung dengan Pak Jokowi atas nama apa? Demi bangsa Indonesia. Itu ini pembelajaran besar. Akhirnya rukun Sriwijaya, bangsa Shailendra pindah ke Palembang bangun Sriwijaya, besarlah Sriwijaya. Yang namanya wangsa Sanjaya geser ke timur dipimpin Sindok bikin wangsa Isana, besarlah kerajaan Singosari. Ketika kemudian menjadi Majapahit dirukunkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Ini artinya apa? Pemaknaan lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika Islam datang dengan lakum dinukum waliyadin, di sini sudah punya prinsip saling menjaga antar agama, tidak tercampur dalam peribadatan tapi saling jaga. Makanya dalam situasi yang ruwet kalau ada banser jaga gereja, jangan kamu maki, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid Pecalang, yang terakhir yang jaga masjid di Selandia Baru orang Kristen. Artinya dunia memang saling jaga, jangan saling olok-olok. Dulu olok-olok karena belum ada Selandia Baru di mana orang Kristen jaga gereja. Sekarang kalau Natal semua ikut saling menjaga, bareng-bareng banser, ada kokamnya Muhammadiyah juga ikut jaga, semuanya jaga. Di Jakarta semuanya saling jaga. Lo ini lo bangsa Indonesia, sudah rukun.
peradabannya besar. Bangsa ini dari dulu sampai sekarang besar. Makanya apa? Rapat terakhir di Jerman mengatakan 2040 dunia akan mengalami krisis yang melebihi dari krisis corona. Apa itu? Satu, krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Dan keputusannya yang sangat membahagiakan, kalau krisis pangan, krisis air, dan krisis energi terjadi, satu-satunya bangsa yang selamat tidak kena krisis itu bangsa Indonesia. Jadi kita ini tunggu aja, hati-hati. Makanya kalau dipecah belah jangan, karena 20 tahun lagi seluruh dunia akan datang ke sini cari air, akan datang ke sini cari makanan, akan datang ke sini cari energi. Sekarang semuanya sudah datang ke sini belajar kerukunan cara Islam ala Nahdlatul Ulama. Ini sudah terjadi sekarang. Makanya dulu yang disebut gudiken, disebut kedonya mereng, sarungnya ngeleteng. Ini mampu sekarang menjadi tulang punggung Islam dunia, ahli sunnah wal jamaah. Maka kita ini paling berbahagia jadi orang NU. Dan itu warisan siapa? Warisan Syekhona Khalil Bangkalan, nenek moyang kita semua. Kalau kau yang memulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Tugasmu berat, mengemban misi Nahdlatul Ulama, gak main-main. Ayo, ini yang depan-depan ini, ayo, berat tuh NU. Makanya sekarang sudah mulai banyak yang jealous. Kenapa harus NU? Kenapa bukan kita? Itu ya udah, oh ini memang waktunya NU. Udah iseng bikin koin miliatan. Coba kalau NU itu tiba-tiba iseng gitu nanti. Seluruh warga NU sekarang sudah separuh warga Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Penelitian terbaru sudah mencapai lebih dari 100 juta. Saya punya gambaran, saya punya bayangan. Kita akan mulai nanti dari Bangkalan. Kalau bisa kita kumpul bersama-sama bikin gagasan. Seluruh warga NU nabung 1 juta selama 5 tahun. Berat tidak? 1 juta selama 5 tahun berarti 1 bulan 1 bulan ya 200.000. Berat enggak? Ya enggak. 1 tahun 200.000. 1 tahun 200.000. Maka 1 hari 500 rupiah. Dalam waktu 5 tahun kalau gerakan itu terjadi, Nahdlatul Ulama dalam 5 tahun akan punya uang 100 triliun. Kalau itu terjadi dalam waktu 10 tahun 200 triliun. Apalagi kalau kemudian dalam waktu 1 tahun ada yang sampai 5 juta, dalam waktu 1 tahun bisa 500 triliun. Dan itu jadi dana abadi umat. NU akan menanggung negara, NU akan menanggung finance dunia. Kita doakan semoga itu berhasil. Al-Fatihah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi kita ini bangsa besar dari dulu. Makanya kita ini selalu kadang hari ini agar kita tidak terlibat dalam percaturan dunia, bangsa kita dijelek-jelekkan. Maka sekarang musim jelekkan anak bangsa. Apa yang tidak dimiliki bangsa Indonesia? Dari mulai dongeng kita punya segalanya. Orang Eropa punya dongeng cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta. Di Madura ada kisah cinta apa? Marlena. Di Jawa ada kisah cinta Ande-ande lumut. Di sana ada cerita Ibu Tiri yang kejam. Kita juga punya cerita itu. Di sana adalah Cinderella. Di sini apa? Bawang putih, bawang merah. Dan bawang putih, bawang merah adalah obat corona. Sana punya kisah orang kuat namanya Samson. Orang Madura punya Joko Tole. Di Jawa punya Bandung Bondowoso.
Orang sana punya apa? Punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun. Punya segalanya. Apa yang enggak kita punya? Hah? Loh ya, keindahan musik Nusantara. Itu ada alat musik namanya terbang, alat musik dari Arab terbuat dari kayu dan kulit. Di Eropa ada alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tuh. Jadi bangsa ini dari dulu paling punya kekuatan. Makanya bangsa Cina kalau marah dengan orang-orang di luar Cina yang memproduksi gandum, orang Cina akan kelabakan. Karena kalau embargo gandum tidak boleh masuk Cina, Cina nggak bisa makan. Makanya gandumnya diawetkan, dibikin panjang namanya mie. Cara makannya pakai sumpit, pakai mangkok biar awet. Kalau menggunakan cara makan orang Madura dicamuk, cepet habis. Bisa. Orang Amerika nggak bisa ngimpor gandum, nggak bisa ngimpor apa bawang bombay, dia nggak bisa merasakan nikmatnya masakan. Apalagi orang Afrika makanannya susah. Nanam padi dimakan sama burung pipit, burung emprit, manuk kedi. Manuk kedi. Ya, orang Madura bilangnya manuk kedi. Dimakan itu habis. Karena jutaan masihan, makanya diimpor oleh orang Madura, dijual 10 juta satu ekor, namanya black strut. Udah ngerti black strut itu kedi Afrika. Nanam jagung habis dimakan sama burung betet, karena betet Afrika gedenya segede mentok, namanya makhau. Nanam pisang habis dimakan monyet, karena monyet Afrika gedenya satu gede sapi, namanya gorila. Begitu makan pisang, gitu satu tandan habis, tinggal kocoknya itu. Nanam ubi habis dimakan celeng, makan babi. Akhirnya orang Afrika daripada makanannya dihabis dimakan binatang, binatangnya dikejar, dimakan. Tapi orang Nusantara makanannya semua ada. Cari makan apa? Ada padi, ada jagung, ada talas, ada ubi. Macam apalagi makanannya orang Madura. Makanya nggak ada habisnya makanan di Indonesia. Sampai hantu terbanyak hantu Indonesia. Lah orang Inggris taunya cuman Casper. Orang Amerika Dracula. Orang Cina vampir. Orang Indonesia tinggal ngitung. Mulai dari genderuwo, wewe gombel, jerangkong, ayo kolor hijau, mak lampir, gerandong. Dan inilah cikal bakal yang kita miliki untuk dipersiapkan menjadi bangsa terbesar masa depan. Makanya yang rukun, karena kita adalah puluhan bangsa yang bersepakat menjadi satu negara. Siapa konseptor yang membuat orang Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara? Orang Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang menjadi tukang untuk nukangi Nusantara? Tiada lain dan tiada bukan adalah para wali. Karena wali melihat ada kekuasaan besar di Nusantara, tapi tidak bisa bersatu karena yang satu raja dan yang satu hamba. Yang satu bindere, yang satu kabule. Begitu guys. Loh bener kok. Dipikir aku nggak bisa bahasa Madura dem, oke? Tahu saya, dulu pernah diajari saya bahasa Madura, tapi yang jelek-jelek. Yang bagus kadang nggak dikasih. Dulu dikasih ada buri gitu. Ada itu dari. Saya punya teman dari putranya Kiai di Gulu-Gulu. Diajari. Jadi kalau kamu punya teman bilangin katanya, orang saya nggak ngerti beri nabe enjelan ker teyeng karten asese tol bentol. Loh, akhirnya raja dan hamba oleh para wali
Islam harus masuk menjadi bagian dari pergerakan baru, maka dimunculkanlah pola hidup yang merukunkan antara raja dan hamba, pola kehidupan baru namanya musyarakah, hidup bersama antara raja dan hamba. Musyarakah itulah yang akhirnya sekarang menjadi konsep hidup keseharian kita, namanya masyarakat. Itu bahasa Arab dan para wali yang bikin. Musyarakah atau masyarakat tidak akan pernah terjadi hubungan yang baik kalau raja mutlak kekuasaannya, hamba tidak punya hak apa-apa. Maka kemudian raja dan hamba dimunculkan kehidupan baru sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian raja dan hamba dilebur sesuai dengan konsep Rasulullah, namanya ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi bahasa rakyat. Satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ra'iyah kalau ketemu bicarakan nasibmu. Konsep itu ada di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Maka ra'iyah kumpul membicarakan nasibnya pakai bahasa wasyawirhum, dikenal dengan bahasa musyawarah. Kalau musyawarah harus bertoleransi, tenggang rasa, jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Maka tempat bermusyawarah dikenal dengan nama majelis bahasa Al-Quran. Akhirnya konsep ini dibawa oleh para wali, diajarkan oleh murid-murid para wali. Yang bergerak ke barat ada namanya Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek buyutnya Syekhona Khalil Bangkalan. Yang bergerak ke timur adanya Datuk Ribandang ke kawasan Bawah Karaeng, menyebarkan Islam di Sulawesi, membangun sistem ra'iyah, sistem musyarakah, sistem musyawarah. Itu muridnya Sunan Ampel. Yang bergerak ke Kalimantan namanya Hatib Dahyan, membangun sistem ra'iyah, sistem musyarakah di Kalimantan Selatan. Yang bergerak ke Sumatera namanya Aryo Abdillah atau yang dikenal dengan nama Raden Husain, bergerak ke sana membangun sebuah kawasan ra'iyah musyarakah. Akhirnya murid para wali inilah yang mempersatukan puluhan bangsa dan puluhan suku. Karena yang mempersatukan adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan kawasan namanya wilayah, dan wilayah itulah yang akhirnya dipersatukan dan disebut, dikasih nama wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya para ulama sebagai penerus para wali tidak pernah melupakan dua tinggalan para wali. Yang satu tinggalan Islam dijaga sampai mati, tinggali wilayah NKRI harga mati. Inilah makanya kalau sudah terkait wilayah, santri nggak pernah tinggal diam, nggak pernah mundur. Dijajah Belanda, wilayah dipertahankan. Bahkan perbedaan ini para wali yang ditinggalkan para wali oleh para ulama dipersatukan pakai Pancasila. Makanya ketika Belanda datang lagi mau menjajah Nusantara setelah merdeka, yang pertama kali mengeluarkan semboyan Iskariman au Mujaidan adalah para santri, muridnya Syekhona Khalil namanya Kiai Hasyim Asy'ari, bikin seruan resolusi jihad tanggal 22 Oktober mempertahankan wilayah. Akhirnya dengan resolusi jihad 22 Oktober lahirlah peristiwa besar meledak 10 November. Tanpa 22 Oktober mustahil terjadi 10 November. Maka 10 November diyakini oleh sejarawan dan diberikan kepada pahlawan. Tanggal 22 Oktober diberikan kepada santri, dikenal dengan nama Hari Santri. Nggak ada yang bisa membantah. Inilah kontribusi ketika santri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini, sampai hari ini, jangan tanya kalau urusan NKRI, santri pasti paling depan berbicara negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai hari ini negara kita mencatat yang belum pernah berkhianat pada bangsa ini adalah Nahdlatul
ulama. Ini fakta sejarah. Kenapa? Yaitu Nahdlatul Ulama yang secara amaliyah diniyah kita tetap mewarisi apa yang diberikan kepada kita lewat jalur para ulama, dari para wali kita yakini. Makanya sejarah para wali kita jaga, makamnya kita tengok. Akhirnya saya dalam setiap tahun pasti datang ke Bangkalan ziarah ke makam Syekhona Khalil. Semenjak dulu waktu masih jelek, belum bagus begitu. Saya ini jelek-jelek dulu, sarkop, sarjana ahli kuburan. Nah, sana ke Astatengki. Ya Astatengki ada ya. Ya udah, kalau bahasanya kan begitu. Kalau bahasa Jawanya Astatinggi, Astatengki. Dia emang ya. Makanya orang Madura nggak bisa bilang Jawa. Pernah satu ketika orang Madura kelahi dengan orang Surabaya. Orang Surabayanya kalah, akhirnya dicegat di jembatan itu. Kamu orang mana? Jawa Madura. Madura Pak, tempiling. Madura Jawa. Jawa Pak, lolos. Akhirnya orang Maduranya mikir, kalau aku bilang Madura nanti ditempeling, aku harus bilang Jawa. Kamu Madura Jawa? Jebe. Ini tempeling juga. Jebe. Nyuruh sama Madura, bahasanya paling indah. Okay. Tapi saya heran dengan orang Madura itu. Kalau ngomong itu pasti ketahuan dia orang Madura. Sekelas Pak Mahfud kalau ngomong ketahuan kalau Madura. Tapi orang Madura kalau baca Quran sama sekali tidak ketahuan kalau itu orang Madura. Ini jaib itu. Kalau sudah baca Quran kadang tahu itu Madura, bukan nggak bisa, bukan Madura. Artinya lidah Madura cocok dengan lidah Al-Quran. Itu makanya orang Madura ini kalau aduh susah kita kalau udah demek ya. Kadinto jangankan yang kelas di kampung Pak Mahfud aja masih kok. Itu di sana ya, di sana. Lah itu jadi santri itu akan terus bergerak. Makanya santri tidak akan pernah lupa NKRI ini juga mesti dipertahankan, Islam juga harus dipertahankan. Dan untuk menjaga NKRI, santri punya cara yang luar biasa membangun sistem keagamaan yang sinergi dengan pembangunan bangsa dengan satu semboyan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Makanya setiap hablillah menjadi sarana para santri agar orang tidak tercerai-berai. Contoh ini sholawatan ya. Sholawatan itu perintah tidak? Ya perintah, wong ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena sholawat itu perintah, maka di tangan para ulama sholawat menjadi alat pemersatu. Sholawat nariyah mengumpulkan ibu-ibu satu kecamatan, mengumpulkan ibu-ibu satu kabupaten. Sholawatan berjanjian tibaan simtud duror mempersatukan anak-anak muda di lapangan-lapangan Madura. Yang bisa sholawatan baca sholawat, yang nggak bisa bawa bendera ya. Itu di tangan para ulama semua jadi alat pemersatu. Doa perintah tidak? Doa adalah perintah, ud'uni astajib lakum. Di tangan para ulama doa menjadi alat pemersatu, karena ulama kalau berdoa pasti bareng istighosah bareng, zikir bersama, zikir akbar bareng, bacain zikir tahlilan bareng. Loh, itu ulama sampai doa bareng-bareng, yang kiainya satu berdoa, yang lain amin, amin. Kalau kecapean, amin. Itu di tangan para ulama. Makan perintah tidak? Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, itu perintah. Di tangan para ulama makan menjadi alat pemersatu. Tumpengnya satu, ayamnya tidak dipotong-potong, jadi bareng-bareng. Nanti kalau tamunya lebih tetap kebagian, kalau tamunya kurang bagiannya banyak. Tapi kalau sudah dipisah-pisah, kalau tamunya banyak kelebihan, kalau tamunya kurang kebanyakan. Ini cara ulama.
Kuburan untuk didatangi perintah tidak? Perintah. Fazuruha, Rasulullah merintah. Maka di tangan para ulama kuburan menjadi alat pemersatu. Datang ke kuburan-kuburan bersama sama, akhirnya ziarah pun menjadi bagian dari persatuan. Lihat di makam Syekhona Khalil, kita bisa lihat persatuannya. Ada satu rombongan datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum rampung, rombongan satunya datang, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Fatihah. Ini belum selesai, rombongan satunya datang, astagfirullah. Ini belum selesai, rombongan satunya datang dengan bahasa yang berbeda, bahasa Madura. Madura. Yang satu rombongan datang nggak pakai ngomong, bawa megapun. Rombongan dari Sumeneb ditunggu di base. Rukun, jangan begitu, enggak. Makanya di tangan para ulama makbaroh menjadi alat pemersatu. Makan jadi alat pemersatu. Itu prinsip wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi di tangan yang lain alat pemersatu menjadi alat pemecah belah. Makan yang tadinya bersatu dibid'ahkan menjadi makan sendiri. Doa bersama-sama yang tadinya istighosah jadi alat pemersatu dibid'ahkan, akhirnya doa sendiri. Akhirnya tidak ada alasan untuk bersatu, maka kemudian bangsa diambang perpecahan. Tapi di tangan santri bangsa akan tetap bersatu, negara akan kuat. Kenapa? Kuburan ditengoki, akhirnya orang Jawa cinta sama Madura karena ada makamnya Syekhona Khalil, akan cinta pada Sumeneb karena ada makam Setengki. Orang Madura menjadi cinta sama Surabaya karena ada makam Sunan Ampel. Orang Bangkalan akan cinta sama Demak karena ada makam Sunan Kalijaga. Bahkan cinta dengan Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Para kuburan para nenek moyangnya diperingati, dikholi. Kalau ini dilakukan terus menerus antar anak bangsa akan mencintai tempat-tempat yang jauh, dan ini adalah cara menjaga hubbul watan minal iman. Ini caranya santri. Makanya Belanda dulu kalau mau membuat bangsa pecah, pergerakan santri harus dipisah. The fight at imprah. Lu caranya santri. Maka tidak usah khawatir, tidak usah khawatir dengan santri. Pak tentara nggak usah khawatir dengan santri. Polisi nggak usah khawatir para santri. Sampai kapanpun santri Nahdlatul Ulama akan setia pada NKRI. Karena NKRI santri sadar bahwa dunia ini dibikin Allah sudah baik, manusianya sudah baik. Manusia tidak dikasih tanduk, artinya manusia tidak persiapkan untuk tanduk-tandukan. Manusia tidak dikasih cakar, artinya manusia tidak disiapkan untuk cakar-cakaran. Manusia tidak dikasih kaki seperti sapi, artinya manusia tidak disiapkan untuk tendang-tendangan. Manusia tidak dikasih taring, artinya manusia tidak dipersiapkan cokotan, tapi manusia dipersiapkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dipersiapkan sebagai bentuk terbaik. Dan agar kebaikan itu menjadi sempurna, tidak turun derajat kepada tsummarodatnahu asfala safilin, maka diberikan sebuah rumus baru, sebuah petunjuk namanya amanu wa amilus sholihat yang dari Rasulullah. Tapi kemanusiaan yang baik disempurnakan dengan agama yang baik. Ini tidak akan berarti apa-apa kalau manusia tidak punya keamanan bangsanya dengan baik. Maka sebelum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sumpah Allah wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh ulul azmi, wazaitun simbol Nabi Isa Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu menciptakan keamanan bangsa dan negara. Bangsa dan negara dijaga oleh Lalatip beserta polisi, beserta TNI. Manusianya sudah baik, dijaga sendiri-sendiri lewat keluarga. Para ulama menjaga amanu wa amilus
lihat. Makanya ada jihadnya masing-masing. Suriah manusianya baik, agamanya baik, tapi tidak tercipta baladil amin. Kerusuhan ada di mana? Afghanistan tidak tercipta baladil amin. Nusantara punya aman wa amilus sholihah dengan sistem Nahdlatul Ulama, sistem pesantren, tercipta kedamaian baladil amin karena punya negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh ini ya, kita punya segalanya, dan manusia terus bergerak dan terus berkembang. Saat inilah titik di mana al-muhafadzatu alal qadimi sholih sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Persiapan apa? Persiapan al-akhdhu bil jadidil aslah, masa depan yang lebih baik. Nah, masa depan yang lebih baik itu seperti apa? Hari ini kita bisa melihat ada satu masa yang tidak kebayang sebelumnya yang disebut milenial. Ini masa yang tidak kebayang sebelumnya, di mana seluruh anak bangsa bisa bertemu setiap hari. Dulu zaman para kiai yang di atas ini, untuk sekedar melihat gajah Afrika nunggu namanya flora dan faunanya TVRI. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Harmoko sama Pak Murdiono. Anak milenial tidak perlu menunggu lama. Kalau pengen berselancar di dunia, tinggal ambil smartphone, tinggal ketik di sini, semua keluar. Apapun yang kalian inginkan ada di sini. Ketiklah sesuatu, pasti keluar penjelasannya. Karena ada ulama yang sangat sakti di situ, yang alim namanya Syekhul Kugli. Ya alim. Nah itu tinggal ketik. Mau lihat Afrika tinggal ketik, kucing Afrika keluar, tengu Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Iya, mau ngetik banser kecemplung kali ada di situ. Iya, banser ngentut ada di situ, lengkap di sini. Ini dunia baru, dunia di mana seluruh anak bangsa ketemu. Tidak ada perbedaan. Yang dipakai oleh anak Korea dipakai anak Indonesia, rambutnya sama-sama miring. Ya, pakai WhatsApp semua. Dari anak presiden sampai anak kerapan sapi pakai WhatsApp, pakai Facebook. Nyari teman nggak perlu pakai sendal ke sana ke sini, nggak perlu. Sekarang tinggal ketik di sini namanya. Dina ini ada di sini. Sowi keluar. Sowi yang mana ya? Bangkalan. Iya itu. Yang bawa anak muda paling ganteng di Bangkalan pasti keluar. Wajah yang keluar Rakaror. Wah, udah keluar Rakaror gitu, Ranasi keluar gitu, Relatif keluar gitu. Apa gitu diketik Rausah Muafik. Wah, tapi nggak bisa. Saya ini kalau dipisahkan dari NU nggak bisa. Karena nama yang paling sering disebut oleh orang NU itu Muwafiq. Wallahul muwaffiq la muwaffiq. Jadi ini saya ini belum lahir sudah NU. Jangan curiga kalau saya bukan NU. Pasti NU, namanya saja Muwafiq. Coba orang NU setiap ngaji pasti nyebut Wallahul muwaffiq. Jadi sebelum saya datang nama saya sudah sampai di Bangkalan. Makanya kalau saya datang orang tidak bisa lagi, oh ini namanya Muwafiq gitu kan. Oh, akhirnya dibanding-bandingkan, kalau sama Rakaror ganteng mana katanya. Iya. Lah ini loh ya. Nah itu. Kita ini masa depan dunia baru. Dulu kemana-mana pakai sentolop. Ya tahu sentolop? Senter. Sekarang mana ada orang pakai senter? Karena di sini ada senter. Dunia baru kita cari kan ya. Ya. Ini yang ngajari saya bahwa di sini ada senter itu Habib Bidin, mantunya Habib Lutfi. Gus ada itu di situ katanya. Lah semua ada di sini. Sekarang apa yang nggak ada di sini? Matikannya susah. Ada di sini dunia baru, new world. Lo dikira saya nggak bisa bahasa Inggris?
Dipikir Ranasi aja yang bisa bahasa Inggris karena pulang dari Inggris. Oh, Ranasi di Inggris tetap dimakai. Ini toh. Motor muluknya di mana? Gitu. Iya, biar kayak itu. Orang Ranasi itu kemarin cerita sama saya, keliru. Beli pakai pound sterling keliru. Kebanyakan katanya. Dikira 10.000, katanya 10.000 pound sterling. Ya inilah dunia. Ini dunia baru. Anak-anak sekarang ini dikendalikan oleh ini. Bisa tahu dunia manapun. Pengen belajar masak daging, kikil, gak perlu ketemu orang, ketik di sini. Resep masak kikil ada di sini. Resep potong rambut ada di sini. Menggemukkan sapi ada di semua lengkap. Dulu ini kisah gini. Orang-orang tua kita ini dulu. Makanya sekarang kalau jatuh cinta itu berat kalau orang dulu itu. Karena dulu jatuh cinta itu berat. Kalau sekarang kan lebih enteng. Dulu jatuh cinta itu berat karena nggak ketemu. Kalau sudah satu mondok nggak ketemu, akhirnya kita bikin surat, mulai menulis kalimat cinta. Dulu makanya orang dulu pinter-pinter merayu. Karena kalau bercinta kalimatnya panjang. Untukmu, kekasihku, di penjara suci. Lalu di penjara suci itu artinya pesantren. Iya, gitu pesantren. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Pedih rasanya semenjak kau pergi dariku. Tapi aku nggak apa-apa karena itu demi kau menuntut ilmu untuk masa depan kita berdua. Wah, itu dulu. Kekasihku memang perih merindukanmu. Setiap aku melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Dan perih ini bisa aku rasakan seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Wah. Itu dulu zaman kita ini, zaman anak-anak dulu. Pengalaman Engki. Pengalaman itu iyalah. Tapi aku paksakan menulis sajak rindu. Dan tidak bisa aku tahan lagi menulis sajak rindu di bawah rembulan ini. Karena aku tahu kau dan aku malam ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Aduh, itu dikirim lewat pos. Ini dikirim lewat pos terus dijilat perangkonya. Ditunggu seminggu gak datang-datang, ini pasti dibuka pengurus ini. Nah, sekarang anak-anak muda zaman ini nggak perlu susah-susah, sampai punya dunia baru. Kalau rindu video call, WhatsApp, foto, terus dikirim, kalimatnya juga nggak panjang, cukup mah. Ini dunia baru, bener-bener dunia baru, percepatannya luar biasa, bisa menjadi siapa saja di sana, bisa jadi siapa saja. Tapi yang tidak bisa dilampaui oleh anak modern, anak milenial cuman satu, kamu bisa menjadi lebih Arab dari orang Arab, kamu bisa menjadi Eropa lebih dari orang Eropa. Tapi kamu pergi ke negara manapun, kamu pasti ditanya pasportmu mana. Artinya identitas sebuah bangsa pasti menjadi identitas terakhir dari anak milenial, dan itu sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama dengan semboyan-semboyan tentang kebangsaan. NKRI harga mati, hubbul waton minal iman, yalal waton sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka yang lain masih berbicara khilafiyah, yang lain masih berbicara ini dan itu, masih berbicara riba, tapi NU sudah mulai berbicara kebangsaan, hubbul waton minal iman. Artinya Nahdlatul Ulama sudah 100 tahun lebih maju daripada yang lain. Loh, jangan dikira kalau kemudian hubbul waton ini tidak persiapkan jangka panjang. Saat anak-anak bangsa lain datang ke sini cari makanan, saat anak-anak bangsa lain cari energi, saat anak-anak bangsa lain cari air, kita sudah punya proteksi cinta tanah
air. Maka begitu cintanya sama tanah air sampai ada fitnah-fitnah. Wah, itu ketua Banser kalau mati pasti pakai salam Pancasila, tidak ditanya marobuka tapi kamu pakai salam apa. Itu udah fitnah-fitnah itu sudah mulai keluar untuk orang NU. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Sebelum Nahdlatul Ulama lahir, Mbah Khalil Bangkalan mendapatkan isyarah yang luar biasa yang akhirnya membuat beliau mengirimkan tongkat sama tasbihnya kepada Kiai Hasyim Asy'ari, karena Kiai Hasyim Asy'ari menunggu petunjuk dari Mbah Khalil, dan petunjuk Mbah Khalil sederhana, dapat isyarah yuriduna ayudfi'u nurallahu bi afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang memadamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah, karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dan Nahdlatul Ulama diletakkan kepada apa? Kepada Allah akan menyempurnakan cahayanya. Maka NU semakin diolok-olok semakin melampaui yang olok-olok. Solawatan semakin diolok-olok semakin rame. Kuburan diolok-olok semakin rame. Apa yang dilakukan NU? Semakin rame. Banser diolok-olok semakin menunjukkan kekuatannya. Seluruh itulah caranya. NU itu semakin diolok-olok semakin kuat, semakin ditahan, semakin tidak bisa dibendung. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya sekarang nyuntuh semua NU semua pada waktunya. Dulu Ila Ruhi nggak mau, sekarang mau. Semoga arwahnya mau, semoga arwahnya kepada arwah, tapi biar nggak ke kiri nggak ke kanan, mengheningkan cipta mulai. Ya dulu nggak mau nasi tumpeng, sekarang mau pakai nasi tapi masih nasi kotak. Dulu nggak mau ingkung ayam, sekarang pakai suwi, mau pakai sayap. Dulu nggak mau suwo, sekarang mau pakai ruqyah, sama aja. Dulu Sayyidina nggak mau, sekarang mau pakai baginda. Dulu nggak mau alat musik, sekarang pakai mulut dum. Makanya kita jangan terkecoh kalau ada yang mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah diarahkan ke NU, kita jawab, kenapa harus aku yang kembali? Kamulah yang harus kembali karena kamu pernah pergi. Aku belum pernah kemana-mana, aku masih seperti yang dulu. Gitu NU. Makanya tidak usah takut jadi warga NU. Tunggu saja. Yang sekarang gayanya kayak miring-miring dari NU, nanti balik lagi. Udah, jangan khawatir. Wong ini Nahdlatul Ulama gitu loh. Jadi ini kenapa kok begitu kuat? Ya karena kita disadarkan betul bahwa kita ini hidup di zamannya para ulama. Makanya dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama, agar kita tidak lupa kedudukan kita sebagai muridnya ulama. Kalau sahabat ya Nahdlatul sahabat, Nahdlatul tabiin, kita ini Nahdlatul Ulama. Maka gayanya ya dia muridnya ulama. Ya kalau sholat ya ditunggu yang masih di sawah, itu kan gaya muridnya ulama, ya kan? Kalau masih belum datang tunggu wong muridnya ulama itu kalau sholat seling mundur, kadang masih di sawah, masih makani sapi. Maka adzan duhur mestinya jam setengah 12, kadang mundur sampai jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang tunggu lagi, Robbana ya Rabbana, sampai datang semua. Itu NU. Terus kalau sholat Allahu Akbar ya gitu. Kenapa? Karena orang NU ini orang kampung biasa, matanya masih belum bisa sholat ya. Makanya kiainya Allahu Akbar. Dan yang penting orang NU punya sarung. Sarung ini mampu menjadi penahan aurat laki-laki baina surrah warruk. Karena dilinting, akhirnya ada lintingannya di atas pusar, akhirnya Allahu Akbar nyantol. Nggak perlu begini karena khawatir melorot, wong ada cantolannya di sini. Gak usah serius-serius ini guyon ini, jangan serius-serius nanti viral. Biasa orang Allahu Akbar. Kenapa? Karena di belakangnya santrinya lihat. Kalau yang Allahu Akbar, ya iku ini nyetop apa lah kan ini. Biasa, terus sholat Allahu Akbar. Orang NU tahu
sholat di masjid itu nggak khusyuk di sekitar sini karena jauh dari Ka'bah. Ka'bah itu pemancar utama, masjid sini pemancar lokal, sinyalnya kadang hilang. Allahu akbar, ada bakso lewat sinyalnya hilang. Ting ting ting, bakso. Allahu akbar, hujan, ya Allah, kerupukku kehujanan. Akhirnya kiai ya udah deh, daripada sholat bocor kepalanya ke sana diimami surat bagus ya kepanjangan. Akhirnya apa? Ditambal sehabis sholat la ilaha illallah pakai zikir. Ada yang protes, kenapa zikirnya gedek-gedek begini? Sahabat zikirnya diem. Sahabat murid Rasulullah, wal jamaah pertama, murid langsung Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah. Murid ulama Madura ikut diem, dia tidur. Makanya kalau ikut NU enak sampean, karena kalau nggak tidur bisa gedek, terus kiainya bunyi la ilallah, kok keras bunyinya, biar yang tua-tua denger bisa menirukan. Nah kalau ikut yang itu bunyi apa nggak tahu. Bisa, ini cara NU ya. Puasa ya biasa caranya santri. Kalau santri puasa ya pakai imsak biar mataharinya walaupun nggak kelihatan tidak bablas. Kalau orang Arab khaitil abyadi khaitil aswadinya kelihatan karena padang pasir. Orang sini nggak kelihatan, maka pakai imsak. Nah, itu pakai imsak. Setelah itu kalau puasa jangan terlalu banyak melek karena orang sini kalau puasa nggak khusyuk. Lihat jambu, lihat mangga, pengen makan. Kalau orang Arab lihat padang pasir khusyuk karena nggak ada yang pengen makan padang pasir. Daripada puasa nggak khusyuk, udah lebih baik tidur. Maka punya dalil yang terkenal naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus. Begitu tidur terus para kiai pusing kok gak bangun-bangun. Akhirnya para kiai pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau Ramadan dar. Maka seluruh stakeholder Bangkalan gak usah emosi kalau ada mercon di bulan Ramadan, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu relatif begitu biasa. Dor. Dan kiai bisa uji kekhusyuan. Kalau dor berarti nggak khusyuk sholatnya. Dan itu caranya santri, makanya indah. Dimanapun kalau santri NU itu ada, indah, bisa menerima perbedaan, biasa. Loh ya, terus tengah malam santri punya cara biar gak pada tidur, pakai gentong, tuk. Sahur enggak sahur sak karepmu. Loh ya, haji juga sama caranya santri, nggak langsung ke Mekah karena ngantrinya 25 tahun. Makanya latihan dulu. Kemana? Ke alun-alun Bangkalan. Labbaik Allahumma hajjan. Iya. Ibadahnya haji, niatnya haji, ihramnya beneran, Ka'bahnya triplek. Terus kalau sudah berangkat diantar 1 bis, 2 bis ke asrama haji Sukolilo Surabaya. Yang pergi haji masuk asrama, yang nganterin belok kebun binatang Surabaya. Ini makanya kuah. Ini nama kuah. Lah itu sama kita ini indah. Makanya santri ini menempuh jalan yang luar biasa, belajar agama dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang indah. Dengan Rasulullah santri punya cara. Jauh kita nggak ketemu Rasulullah di Makkah, kita di sini rindu pada Rasulullah, tapi santri punya cara membangun kerinduan dengan solawatan santri ya gaya santri. Yang santri muda ya marhaban ya nural aini, marhaban jannal husaini, la marhaban. Santri yang muda yang senengane duror ya wassalamun mustamirun lakini atajaddad. Itu santri muda. Yang tua ya kayak tadi itu. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul,
salam alaika. Ya tadi itu yang tua. Namanya seni hadroh ya itu tadi. Allah ya Nabi. Halah itu kalau diteruskan ada tanakal tawa sudah tua-tua. Kalau yang ibu-ibu punya gaya sendiri muridnya ulama santri ini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Aisyah. Loh, mang nyambung memang penggemar dangdut. Orang Madura itu kalau nyanyi dangdut Imam S. Arif itu suaranya lebih baik putih mata daripada putih tulang bila ku terima sisa cintamu lagi. Orang Madura itu kalau suaranya tadi saya datang disambut saya nggak nyangka ya Ranasi itu suaranya bagus ternyata. Aduh, mana tadi? Ini Ranasi, bagus suaranya. Saya yang jelek sendiri tadi. Disambut pakai gambus itu. Oh, orang Madura. Makanya yang suka dangdut, ya dangdutan. Orang saya punya temen di Jakarta dulu orang Madura. Tak ajak ke Monas, tak ajak kemana, dia masih protes. Apa yang dia cari? Kalau rumahnya Rhoma Irama di mana? Yang lain nggak penting, yang penting Rhoma Irama. Kan gitu. Makanya sholawatnya santri ini macam-macam. Yang orang Jawa, gaya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anglia numpak praula ya, yang gaya Jawa. Yang hobi India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisyah. Nyambung juga ternyata. Apa ya jiratal iya wailal jud tumhi humat rui tumhi hulu India itu. Iya, santri Sunda ya kayak Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Eslilin mah cece Sunda. Yang orang Kalimantan Banjar ya Rasulullah salamun alaikum alaik ya Rafi asyani wa daraji fatayajib ratalalame ya uhailal ju diwal karami kota baru gunungnya bamega bamela. Itu santri indah. Makanya akhirnya lahirlah mahabbah kepada Rasulullah dengan cara santri. Dan cinta kepada Rasul nggak bisa dibendung. Setiap dengar sholawat kumpul semua. Datanglah para habaib sholawatan. Ya Hanana itu. Lah yang nggak paham ya bawa bendera. Kadang bendera slengnya naik, bendera Iwan Fals ya naik. Lah ini makanya kadang nggak paham bagi yang tidak melahirkan apa karena tidak diajari cinta dengan gaya santri. Protes apa sholawatan kok pakai joget-joget segala. Bagi santri nggak ada masalah, santri sholawatan joget, wong seneng kok. Seneng ya joget gini, wong pacar jauh seneng aja yes, itu biasa. Apa kalimatnya berlebihan? Ada atas Samsun anta badrun, cinta dari dulu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama, biasa. Loh, kalimat cinta dari dulu berlebihan. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Masa kepalamu segitu gede kembali ke rahim ibu? Ini kalimat cinta. Ya Rabbi bil Mustafa dibilang musyrik. Loh, ya Rabbi bil Mustafa itu kalimat cinta. Jangan dimusyrikkan, karena banyak kalimat cinta kalau dicerna secara zahir musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa gak ketemu sehari mati. Nah itu kalimatnya Rhoma Irama, itu setengah musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu tahu rumusnya dunia? Kayak Allah aja loh. Itu dari dulu kalimat cinta itu begitu.
Makanya jangan heran ada kalimat cinta yang aneh. Pacar hilang, tanya Allah, nggak mau SMS atau WA. Pacar hilang langsung tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Itu kalimat mahabbah. Ya Allah, makanya kadang kita ini orang santri itu mahabbahnya sudah macam-macam, cintanya itu. Makanya ada yang sholawatan, ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian dikit. Setiap malam cuma nutuk tung, ya nggak apa-apa, terima. Ada yang tang, ada yang cuma tung tung, gitu ya, terima. Oh, senang. Maka jangan tanya cinta kepada Rasul kalau pada santri, apapun yang akan dilakukan demi cintanya pada Rasulullah. Nggak ada santri kok tidak cinta sama Rasulullah. Jangan mengada-adalah ada santri gak cinta Rasul, itu aneh-aneh aja kamu. Iya. Robi'ah al-Adawiyah, kalimat cintanya, wah itu serem lagi itu. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh, berikan sama musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga gak butuh dan aku gak peduli, berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, ya Allah, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean? Dengar aja tercengang, serem sekali. Itu kalimat cinta. Makanya yang bisa menggambarkan cinta dengan baik itu namanya Ibnu Katsir, nulis kitab Qissatul Anbiya, menceritakan manuk ketik jatuh cinta. Manuk ketik yang kecil gitu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Pede aja dia, dek ketik. Apa? Mas ketik. I love you, Pret. Burung ketik emosi, mana dibilang I love you, Pret. Manuk ketik ini berdiri, dek ketik, aku cinta padamu. Jangan kau bilang Pret seperti itu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku porak-porandakan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman dengar gitu kan ketawa. Masa manuk ketik yang segini mau menghancurkan kerajaannya? Nabi Sulaiman malah ketik mulutmu itu loh katanya. Cari wong cowok lambemu. Tapi manuk ketik ya biasa aja, ya Sulaiman, jangan begitulah. Kamu nggak usah, aku tahu nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, aku kecil. Tapi kenapa aku berani mengatakan itu? Ya aku kecil, karena itulah kalimat ketik kalau lagi jatuh cinta. Ya, santri punya mekanismenya, makanya NU itu dinamis. Lini agama dinamis, lini kehidupan sosial dinamis, lini kebangsaan dinamis. Akhirnya apa? NU akan menjadi bagian dari perubahan masa depan dunia. Fa insya Allah kita akan menjadi bagian itu kalau kita istiqomah berada dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu ya. Amma ba'du. Dan ini muqaddimah ini selesai. Ini baru muqaddimah, saya belum mulai ngaji. Lo kan kiai kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Ya tadi saya sudah belum, amma ba'du sudah belum. Ini baru amma ba'du, artinya baru selesai muqaddimah, belum mulai. Jadi emma, lu nggak jadi hujan kok. Tadi kalau jadi hujan berhenti, saya mau nggak jadi. Lu itu baru kita sebut Syekhona Khalil, lu udah nggak hujan. Nggak hujan, mana hujannya? Nggak ada. Makanya NU itu enak. Iya, kalau nggak bisa share it karena nggak punya wifi, pakai wifi-nya para ulama. Dia kan, kita ini kan sering Ilaruhi siapa, Pak D gitu, wah nggak punya wifi, wong kita nggak pernah download. Tapi kita ini punya wali, punya nabi yang punya kuota tersendiri karena pernah download.
Syekhona Khalil itu tiap malam nggak pernah tidur. Apa? Munajat kepada Allah, download. Akhirnya punya wifi. Nah kita diajak download 2 jam tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi pengennya share it pahala ke nenek kita, share it pahala ke kakek kita. Orang sampai nggak punya wifi gimana mau share it? Makanya kita sering sekali pakai wifi gratisan. Kalau ada call datang, akhirnya kita selalu pakai wifi besar, pakai Rasulullah untuk ngirim program kecil kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Itu kan sama dengan .co.id. Wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal syuhada'i wal salihin wa ila jami' awliya illahi min asy-syariq ila magharibi fi barriha wa bakhriha wa naqulu sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Oh ini wifi besar kita sebut. Wa ya abaina ummatina masyayikhina wa nakhusu khususan ila Syekhana Khalil Bangkalan. Ai abaina wa nakhusu khususan ila ruhi Pak D Wadul Fatihah. Loh akhirnya kan yang kita kecil-kecil ini ikut ke wifi yang besar. Akhirnya terkirim lah. Ada orang nggak percaya masa Fatihah bisa dibagi ke sedunia. Ya jangankan Fatihah, tinju aja bisa. Sampai kan nggak pernah lihat tinju di Amerika sana. Ada satu orang yang nyuting, tapi orang ini ngerti, dipancarkanlah, naikkan lewat wifi-nya satelit. Dari satelit dibagi ke seluruh dunia. Akhirnya kita pun kebagian, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, walaupun kita nggak punya wifi, tapi kita punya bagian langsung, namanya siaran langsung sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya TV. Ini ya Allah, ya Allah. Makanya dulu kita ya, ada ngapalkan kitab gitu ya kita wasilai yang ngarang. Alfiyah itu kalau pakai wifi-nya penyusunnya kita bisa ketemu. Sambil ngantuk-ngantuk gini nggak clear. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadur Rabbil akhir Maliki Salian ala Nabi Mustafa alil mustamilin syarafa wa astainullah bi alfiyah maqasidun nawi bi mahwiyah tuqaribul aqsabillah bin bi hadil mudan. Watak tadi ridombi ghairi sukhtin medhidi gini. Punyaku lebih baik. Nantang wifi ya hilang. Watak tadi ridombi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti lebih bagus dari alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Nantang wifi ya hilang sih. Akhirnya bahwa bisa bikin haidun tafdilah mustaujibun sana iyal jamila. Lo maka jangan sekali-sekali sampean suudon sama wifi, nggak nyambung sampean nanti. Lo cocok ya udah make cocok Marlena. Jadi itu makanya cocok ke. Lah itu. Dia santri itu begitu. Kalau nggak pakai wifi.co.id. Cocok ya. Iya itu Madura asli. Pakai shot asli. Ya udah, ini alhamdulillah Bangkalan malam hari ini menunjukkan cintaannya pada Nahdlatul Ulama dan barokah Nahdlatul Ulama. Setelah diterpa dengan sekian persoalan, kita membuktikan barokahnya Syekhona Khalil yang diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari lewat tongkatnya dan tasbihnya. Dan sekarang malam hari ini di Bangkalan ada sebuah pasukan baru. Apa tadi? Patongtas, pasukan tongkat tasbih yang langsung dikomando oleh Rakaror. Syuting Rakaror. Itu patongtas pasukan tongkat dan tasbih ya. Nanti itu tongkatnya pakai apa? Pakai rotan ya. Nanti saya bilang sama orang di Kalimantan Timur yang masih punya banyak rotan, iya apa? Iya nanti titip rotan gitu nanti tak coba nanti bilangin sama sana rotan. Oh engki ongku ya Allah. Loh itu topnya. Loh sampean jangan lihat itu. Itu besok masuk surga nggak pakai ditanya, langsung blung masuk. Sampean masih ngantri ditanya satu-satu dia udah dadar itu.
Lah itu makanya dulu banyak sekali putra-putra kiai yang jazab itu jadi idola para santri, pengen memberikan sesuatu, pengen apa, karena apa, kalau dia tidak ditanya sampean diajak, nanti ini dulu yang memperhatikan saya, ya Allah tolong ajak saya loh. Ore bagus. Ya Allah indah. Lah ini NU lengkap pokoknya. Oh cari apa aja Anda. Ya Allah luar biasa. Dan malam hari ini bulan bisa lurus sama panggung ini. Ini luar biasa. Wajahnya. Dah ya. Dah malam, semoga kita semua dalam ridha Allah. Nahdlatul ulama diridhani Allah. Kita besok dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.